Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Pratnya Indirayanti dengan NIM 19130111064 dari Rombel 35 Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai coronavirus atau COVID-19. Beberapa bulan terakhir ini, seluruh dunia sedang menghadapi sebuah virus yang bernama coronavirus atau COVID-19. Virus ini telah menyebabkan pandemi, yang berarti virus ini telah menyebar secara global meliputi area geografis yang sangat luas. Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, virus ini dapat dikatakan sebagai pandemi karena dilihat dari luas penyebarannya, bukan dilihat dari tingkat keparahan penyakit maupun jumlah korban atau yang terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu coronavirus? Nah, coronavirus atau COVID-19 adalah salah satu virus mematikan yang menyebabkan gangguan proses pernafasan seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, pneumonia, dan dapat menyebabkan kematian. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja seperti bayi, anak-anak, dewasa, remaja, ibu menyusui, ibu hamil, dan lain-lain. Nah, sebelum dinyatakan sebagai pandemi, coronavirus atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Januari tahun 2020. Apa sih penyebab seseorang dapat tertular COVID-19? Nah, yang pertama, memegang mulut, mata, atau hidung tanpa mencuci tangan. Yang kedua, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Yang ketiga, berinteraksi dengan banyak orang. Dan yang terakhir, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Bagaimana sih gejala yang menandakan seseorang terjangkit virus corona? Nah, secara umum ada 5 gejala yang menandakan seseorang terjangkit virus corona, yaitu yang pertama, demam. Yang kedua, hidung tersumbat. Yang ketiga, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang keempat, batuk kering. Dan yang terakhir, sesak nafas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penyebaran virus corona ini terjadi begitu cepat, sehingga membuat seluruh warga yang berada di Tiongkok terjangkit dan membuat virus ini ditetapkan sebagai epidemi. Penyebaran epidemi ini terus berlanjut hingga keluar Tiongkok seperti Italia, Iran, dan Korea Selatan yang memiliki kasus terbanyak setelah Tiongkok. Oleh karena itu, virus corona ini yang sebelumnya ditetapkan sebagai epidemi, sekarang telah ditetapkan sebagai pandemi. Virus ini dapat menyebar dengan mudah, dikarenakan cara penyebaran virus ini melalui tetesan air liur atau muntah dalam kontak langsung dan mampu bertahan di udara, air, dan benda-benda padat yang tentunya sering kita sentuh. Supaya kita tidak terjangkit virus tersebut, maka kita harus tetap berada di rumah agar tidak terjadi kontak dengan orang luar. Tetapi, jika terpaksa untuk keluar dari rumah, kita harus tetap menjaga jarak dengan orang sekitar, wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan tetap membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan setelah menyentuh benda-benda padat seperti ganggang pintu, tombol lift, dan yang lainnya. Dengan mengikuti prosedur tersebut, kemungkinan besar kalian akan terhindar dari coronavirus atau COVID-19. Jika dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan, yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyak sekali yang menduga atau menuduh beberapa orang bahwa dia telah positif terjangkit virus corona atau sebagai pembawa virus tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan orang tersebut sebelumnya bekerja di luar daerah atau bekerja di kapal pesiar. Bisa dikatakan, hal tersebut merupakan tindakan diskriminasi terhadap para pekerja rantau yang terpaksa pulang kampung karena dirumahkan. Bahkan, ada yang diberhentikan karena imbas dari virus corona ini. Sebaiknya, kita sebagai masyarakat jangan melakukan hal tersebut,
Mungkin karena takut atau menjadi lebih waspada agar tidak terjangkit virus corona menjadi alasannya, tetapi bukan begitu caranya. Lebih baik kita menanyakan secara baik-baik terlebih dahulu bagaimana kabar mereka. Apakah sudah mengikuti aturan karantina atau sudah mengikuti tes kesehatan, supaya rasa persatuan dan saling merangkul tetap terasa, saling menjaga antara satu sama lain agar di daerah kalian tidak ada yang terjangkit sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi tetap mematuhi himbauan dari pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa supaya kita dapat melawan pandemi ini, tentu saja dimulai dari kesadaran diri kita sendiri untuk tetap menjaga kebersihan diri dan tetap berada di rumah jika tidak ada hal yang mengharuskan pergi dari rumah. Dan tentu saja dengan bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk menjaga wilayah kalian agar tidak ada yang terjangkit virus tersebut. Jika sudah ada yang terjangkit, jangan melakukan diskriminasi terhadap pasien tersebut. Tetap memberikan support supaya dia kuat melawan virus tersebut dan cepat sembuh kembali. Mari bersama-sama melaksanakan pencegahan ini agar terhindar dari virus corona. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan terima kasih.